Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang nantinya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Haryati Ramadhani dan Septi Listiana. Materi yang akan kami bahas yaitu sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Fungsi dari sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan, seperti mengidentifikasikan tujuan dan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, kegiatan dan pengumpulan realisasi prestasi, pengukuran prestasi, analisa dan pelaporan tindakan koreksi, tindakan lanjutan. Sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan karena sistem ini memiliki rencana yang cukup besar dalam perkembangan perusahaan. Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen, detektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang pertama adalah detektor, yang merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Selektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang kedua adalah selektor, yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk menilai signifikasi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Selanjutnya adalah efektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang ketiga adalah efektor yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. Selanjutnya, komunikator. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang keempat adalah komunikator yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju aksesor ataupun sebaliknya. Sistem pengendalian manajemen ini bisa diterapkan pada berbagai skala perusahaan karena pada dasarnya setiap perusahaan tentu memiliki komponen yang sama, yaitu work pekerjaan, employee tenaga kerja, relationship hubungan, environment lingkungan. Empat komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam mencapai tujuan sistem pengendalian manajemen. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada ukuran dan penyebaran enterprise. Yang dimaksud dalam hal ini adalah faktor yang memengaruhi sistem pengendalian manajemen karena penerapannya dalam perusahaan besar tentu berbeda dengan perusahaan kecil. Lalu, hal ini menentukan sistem, isi, sifat, dan tujuan sistem pengendalian manajemen di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Yang dimaksud dalam sistem ini adalah sistem pengendalian manajemen. Struktur organisasi membawa dampak dalam pengambilan keputusan dengan pengawasan internasional perusahaan. Sedangkan si desentralisasi dalam suatu perusahaan harus disesuaikan dengan suatu perbedaan. Rancangan pengendalian manajemen antara jiwa raya juga merupakan sistem pengendalian manajemen karena faktor struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Lalu yang ketiga ada sifat dan pembangunan operasi adalah suatu perusahaan juga mempengaruhi sistem pengendalian manajemen yang dimana hal tersebut mempengaruhi manajemen perusahaan. Pengendalian manajemen yang dipengaruhi oleh sifat pembagian operasional yaitu perusahaan produk herbal yang dimiliki banyak jenis produk di suatu perusahaan tersebut. Ya, lalu yang keempat ada jenis pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab di sini untuk menentukan apakah informa berdasarkan dari biaya atau laba yang dapat diukur dari jenis pusat tanggung jawab tersebut dari si suatu perusahaan tersebut. Sistem pengendalian manajemen ini bisa diterapkan pada berbagai skala perusahaan karena pada dasarnya setiap perusahaan tentu memiliki komponen yang sama, yaitu
work pekerjaan, employee tenaga kerja, relationship hubungan, environment lingkungan. 4 komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam mencapai tujuan sistem pengendalian manajemen. Lalu adapun karakteristik dari sistem pengendalian manajemen tersebut, yang diantaranya adalah 1. Harus selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan biaya. Hal ini agar mudah untuk melakukan laporan yang konkret, benar, serta nyata. Lalu yang kedua harus dibuat sesuai struktur organisasi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud dalam hal ini biasanya perusahaan tersebut mengurus atau mendapatkan hasil yang dituju atau yang diupayakan. Yang ketiga, harus efektif untuk memotivasi seorang manajer dan karyawan. Hal ini bertujuan agar mengapresiasikan atau menghargai hal sekecil apapun dalam sedemikian apapun di suatu perusahaan, untuk mendengarkan serta menghargai ide dari karyawannya atau si pekerjanya. Selanjutnya, adapun keterbatasan sistem pengendalian manajemen, yaitu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kurang matangnya suatu pertimbangan dari suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, ada kegagalan menerjemahkan perintah. Yang ketiga, ada pengabaian manajemen. Dan yang keempat, adanya kolusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.